Tahun 1965, Indonesia diguncang tragedi yang mengubah sejarahnya selamanya. Dalam satu malam, 7 jenderal tewas, jutaan nyawa melayang, dan sang presiden pendiri bangsa perlahan disingkirkan. Versi resmi menuding PKI sebagai dalang. Namun, dokumen rahasia CIA, arsip Inggris, dan kesaksian yang baru dibuka puluhan tahun kemudian mengungkap cerita lain. Sebuah operasi global yang telah disusun sejak awal dekade 60-an. Rencana itu berawal dari PRRI hingga Permesta. Masuk lewat pelatihan militer di pangkalan Amerika, menyusup ke tubuh Angkatan Darat, dan memanipulasi media dengan propaganda hitam. Semua dijalankan dengan satu tujuan, menjatuhkan Soekarno dan membuka pintu Indonesia bagi kepentingan ekonomi Barat. Tahun 1955, Bandung berubah menjadi pusat dunia. Di kota yang biasanya hanya riuh oleh pasar dan pedagang, kini bendera dari Asia dan Afrika berkibar berdampingan. Lebih dari 20 negara berkumpul dipimpin oleh 5 tokoh besar. Soekarno dari Indonesia, Nehru dari India, Nasser dari Mesir, Zhou Enlai dari Tiongkok, dan UNU dari Burma. Inilah konferensi Asia Afrika, panggung lahirnya semangat baru. Soekarno tidak sekadar menjadi tuan rumah, ia menjadi orator yang menggemparkan. Pidatonya tentang Let a New Asia and a New Africa be born disambut tepuk tangan panjang. Ia mengajak negara-negara baru merdeka untuk tidak tunduk pada dua blok yang sedang berebut pengaruh, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dari sinilah benih gerakan non-blok tumbuh. Bagi rakyat Indonesia, ini adalah momen kebanggaan. Namun di Washington dan London, ini adalah sinyal bahaya. Seorang presiden dari negara yang baru berusia 10 tahun dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan kekayaan alam yang melimpah sedang mengajak dunia keluar dari pengaruh mereka. Peringatan ini semakin keras pada akhir 1957 ketika Soekarno mengambil langkah berani menasionalisasi semua perusahaan milik Belanda yang masih beroperasi di Indonesia. Aset-aset perkebunan, tambang, dan pelabuhan beralih ke tangan negara. Peristiwa ini membuat korporasi Barat yang selama puluhan tahun menikmati keuntungan dari tanah Indonesia merasa terancam. Dari sudut pandang Amerika, langkah ini adalah permulaan. Tahun-tahun berikutnya akan menunjukkan bahwa Soekarno bukan hanya pemimpin yang tidak bisa diatur, tapi juga seseorang yang siap membangun kekuatan militer tanpa bantuan Barat. Ia menerima kapal perang, pesawat tempur MiG, dan kapal selam dari Uni Soviet. Sementara hubungan diplomatik dengan Tiongkok semakin erat dan perdagangan pun meningkat. Di tengah peta perang dingin, Indonesia berada di jalur yang terlalu condong ke kiri untuk kenyamanan Washington. Dan ketika ketidakpuasan mulai tumbuh di daerah-daerah luar Jawa, CIA melihat celah. Pada awal 1957, di Sumatera dan Sulawesi, sejumlah perwira militer dan politisi daerah menuduh pemerintah pusat terlalu memihak PKI dan mengabaikan pembangunan daerah. Dari sinilah lahir gerakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera, dan Permesta, Perjuangan Semesta di Sulawesi. Bagi CIA, ini adalah kesempatan emas. Dukungan pun mengalir, mulai dari senjata, dana, hingga pilot-pilot asing yang siap menjalankan misi udara. Puncaknya terjadi pada 18 Mei 1958 ketika sebuah pesawat pembom B-26 Invader ditembak jatuh di Ambon. Pilotnya, Alan Lawrence Pope, bukan orang biasa. Ia adalah perwira CIA. Penangkapannya adalah pukulan telak bagi Amerika. Foto Pope tersebar di media nasional dan internasional. Untuk pertama kalinya, bukti keterlibatan CIA di Indonesia terpampang jelas di depan dunia. Meski operasi ini gagal, ia meninggalkan jejak penting. Jaringan intelijen Amerika sudah tertanam di dalam tubuh militer Indonesia. Dari hubungan inilah kelak akan lahir kerjasama senyap yang jauh lebih efektif.
Masa-masa ini menandai awal dari sebuah permainan panjang, di mana musuh tidak selalu datang membawa senjata, tapi membawa daftar nama, propaganda, dan janji dukungan bagi mereka yang mau membantu mengganti rezim. Memasuki dekade 1960-an, Soekarno membawa Indonesia ke panggung internasional bukan sekadar sebagai penonton, tapi sebagai pemain utama. Ia menggeser arah politik luar negeri ke garis yang semakin tegas, yaitu anti-imperialisme. Hubungan Indonesia dengan blok barat semakin dingin. Washington mulai menutup saluran bantuan ekonomi, tetapi Soekarno tidak gentar. Sebaliknya, ia mengalihkan pandangan ke timur, menjalin aliansi dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Dalam hitungan tahun, Indonesia menerima bantuan militer besar-besaran dari Moskow, bukan sekadar senjata ringan tapi armada tempur lengkap. Pelabuhan Surabaya menyambut kapal selam kelas Whiskey buatan Soviet. Lapangan udara di Makassar dan Madiun menjadi rumah bagi jet tempur MiG-15, MiG-17, hingga MiG-21. Bahkan Uni Soviet meminjamkan kapal penjelajah berat Sverdlov Class yang menjadi kebanggaan Angkatan Laut Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, ini adalah simbol kejayaan. Namun bagi Barat, ini adalah peringatan darurat. Indonesia kini punya salah satu kekuatan militer terbesar di Asia, dan presidennya bersahabat akrab dengan dua musuh terbesar Amerika. Di dalam negeri, Partai Komunis Indonesia, PKI, tumbuh pesat dari partai yang sempat hancur di awal 1948. PKI bangkit menjadi kekuatan politik yang menembus angka jutaan anggota. Mereka menguasai serikat buruh, organisasi tani, dan kelompok pemuda. Pada pemilu 1955, PKI sudah menjadi partai keempat terbesar dan di awal 1960-an jumlah simpatisannya terus melonjak. Kedekatan Soekarno dengan PKI bukanlah rahasia. Ia sering hadir di acara-acara partai tersebut dan menyebut PKI sebagai bagian dari Nasakom, konsep persatuan nasionalis, agama, dan komunis yang ia gagas untuk menjaga keseimbangan politik. Namun, keseimbangan ini membuat retak di tubuh militer, khususnya Angkatan Darat. Banyak perwira tidak nyaman melihat pengaruh PKI yang begitu besar, apalagi dengan propaganda internasional yang menempelkan label komunis pada setiap kebijakan Soekarno. Di tengah ketegangan yang terus membesar, Soekarno memutuskan mengambil langkah besar untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Operasi yang dikenal dengan nama Trikora ini diluncurkan pada 19 Desember 1961. Dengan dukungan penuh Uni Soviet, Indonesia mempersiapkan operasi militer besar-besaran termasuk rencana invasi amfibi dan serangan udara. Tekanan internasional memaksa Belanda duduk di meja perundingan. Hasilnya, melalui perjanjian New York tahun 1962, Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia. Kemenangan ini mengangkat pamor Soekarno setinggi langit. Namun di sisi lain, kemenangan itu juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang semakin dekat dengan blok timur. Dan bagi CIA, ini berarti satu hal. Jika dibiarkan, Indonesia bisa menjadi poros kekuatan komunis terbesar di Asia Tenggara. Sebuah ancaman langsung bagi kepentingan Amerika di kawasan. Memasuki awal tahun 1963, Soekarno kembali mengumumkan tantangan terbuka kepada kekuatan Barat. Kali ini targetnya adalah proyek yang ia anggap sebagai perpanjangan tangan kolonialisme, pembentukan Federasi Malaysia. Pemimpin besar Revolusi Indonesia dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia. Bagi London, Malaysia adalah strategi mempertahankan pengaruh Inggris di Asia Tenggara setelah mundur dari koloni-koloni besarnya. Namun bagi Soekarno, itu adalah ancaman langsung di depan pintu rumah Indonesia. Disinilah Inggris mulai menggerakkan Information Research Department, IRD, unit propaganda rahasia Kementerian Luar Negeri mereka.
Dokumen yang baru dibuka pada 2021 menunjukkan bahwa IRD menjalankan kampanye black propaganda untuk mendiskreditkan Soekarno dan PKI di mata publik internasional dan domestik. Mereka menulis berita-berita palsu, menyebarkannya melalui jaringan media, dan bahkan mengirim materi siap pakai kepada surat kabar dan stasiun radio di Asia Tenggara yang terus-menerus membangun narasi negatif tentang Indonesia. Amerika Serikat tidak tinggal diam. CIA meningkatkan operasi intelijen, membangun hubungan yang lebih erat dengan perwira-perwira militer Indonesia yang anti-komunis, dan memperdalam kerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk memetakan kekuatan PKI. Puncak ketegangan terjadi pada 20 Januari tahun 1965. Indonesia secara resmi keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk protes karena Malaysia diterima sebagai anggota Dewan Keamanan. Langkah ini membuat posisi Soekarno semakin terisolasi di panggung internasional. Namun, di mata para pendukungnya, itu adalah sikap berani melawan dominasi Barat. Di belakang layar, situasi dalam negeri semakin panas. PKI terus menguat dengan dukungan politik dari Soekarno, sementara militer semakin curiga. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh intelijen Barat. Mereka membangun narasi bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta, bahwa mereka adalah ancaman bagi agama, dan jika tidak dihentikan, Indonesia akan jatuh sepenuhnya ke tangan komunis. Materi propaganda pun mulai disiapkan, mulai dari pamflet, naskah siaran radio, hingga artikel yang menggambarkan PKI sebagai kekuatan brutal dan anti-Tuhan. Di desa-desa, cerita-cerita ini disebar dari mulut ke mulut, seringkali dibungkus dengan sentimen agama. Menjelang pertengahan 1965, kondisi Indonesia ibarat bara yang siap disulut. Ada dua kekuatan besar di dalam negeri yang saling mencurigai. Ada tekanan eksternal dari Barat dan ada jaringan propaganda yang sudah siap meledakkan krisis. Yang dibutuhkan hanya satu peristiwa pemicu, dan peristiwa itu akan datang pada malam 30 September 1965. Tahun 1965 dimulai dengan ketegangan yang terasa di setiap lapisan masyarakat. Di permukaan, Indonesia masih memamerkan wajah persatuan melalui konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis, gagasan Soekarno untuk merangkul semua kekuatan politik. Namun di balik layar, kesatuan itu rapuh, retakannya semakin lebar setiap bulan. Di satu sisi, PKI berada di puncak kekuatan politiknya. Mereka mengklaim memiliki lebih dari 3 juta anggota resmi, belum termasuk organisasi sayap seperti SOBSI, Serikat Buruh Seluruh Indonesia, BTI, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Gerwani. Mereka berhasil menempatkan kadernya di banyak posisi strategis, mulai dari serikat pekerja hingga pemerintahan daerah. Di sisi lain, Angkatan Darat, khususnya perwira tinggi, memandang PKI dengan kecurigaan dan permusuhan. Sejak akhir 1964, faksi militer yang anti-komunis semakin solid diperkuat oleh hubungan erat dengan Amerika Serikat. Beberapa di antara mereka telah menjalani pelatihan di pangkalan militer Amerika Serikat seperti Fort Leavenworth dan Command and General Staff College. Hubungan personal ini menjadi saluran komunikasi rahasia yang jauh dari sorotan publik. Bagi CIA, inilah konfigurasi yang ideal. Mereka tidak perlu membangun kekuatan dari nol. Cukup memanfaatkan jaringan militer yang sudah ada, menambah dukungan logistik, dan menyalakan api konflik melalui operasi informasi. Pada awal 1965, daftar target tokoh-tokoh PKI yang telah dikumpulkan sejak tahun 1963 mulai difinalisasi. Dokumen Foreign Relations of the United States, FRUS, 1964 hingga 1968 yang dideklasifikasi pada 2001 mengungkap bahwa daftar ini tidak hanya berisi pimpinan pusat PKI, tetapi juga kader daerah, aktivis buruh, tokoh tani, hingga wartawan yang dianggap dekat dengan partai. Setiap nama dilengkapi alamat, jabatan, dan informasi kontak. Sementara itu, di lapangan atmosfer ketakutan mulai dibangun.
Isu-isu yang menyudutkan PKI disebar secara sistematis. PKI akan melarang agama, PKI akan membantai para ulama, PKI akan mengganti dasar negara dengan komunisme. Isu-isu ini tidak hanya disebarkan di kota, tetapi juga masuk ke desa-desa melalui jalur pengajian, pasar, hingga pertemuan informal. Jalur komunikasi juga dipersiapkan. Beberapa kantor koran dan stasiun radio tertentu sudah dipastikan berada di bawah pengaruh kelompok anti-komunis, sehingga saat momen krisis tiba, narasi tunggal dapat disiarkan tanpa hambatan. Situasi ekonomi yang memburuk, inflasi di atas 600%, harga beras melonjak, dan kelangkaan barang pokok ikut memperkeruh suasana. Rakyat mudah terprovokasi, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah menjadi ladang subur bagi propaganda. Menjelang September 1965, posisi Soekarno sebenarnya masih kokoh di atas kertas. Ia adalah presiden seumur hidup, panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan tokoh internasional yang disegani. Namun, fondasi kekuasaannya sedang digerogoti dari dalam. Militer terbelah, rakyat terprovokasi, dan kekuatan asing mengintai dengan sabar. Hanya diperlukan satu ledakan yang akan membuat semua kartu jatuh ke meja. Dan malam itu sudah semakin dekat. Malam itu, 30 September tahun 1965, Jakarta terbungkus dalam kesunyian. Jam menunjuk pukul 22.30. Ketika sekelompok pasukan bersenjata mulai bergerak dari beberapa titik. Mereka menamakan diri Gerakan 30 September, G30S. Tujuan mereka jelas, menangkap 7 perwira tinggi Angkatan Darat yang dianggap mengancam Presiden Soekarno. Di rumah masing-masing, para jenderal dibangunkan oleh ketukan pintu dan suara sepatu bot di halaman. Mayor Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat, tewas ditembak di rumahnya setelah menolak ikut. Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Brigadir Jenderal Donald Panjaitan juga ditembak mati di tempat. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo diculik hidup-hidup. Mayor Jenderal Suprapto dan Brigadir Jenderal Suparjo juga menjadi target, namun tidak semuanya berhasil ditangkap sesuai rencana. Malam itu berakhir dengan 6 jenderal dan 1 perwira menengah. Letnan 1 Pierre Tendean, Ajudan Yani, dibawa oleh pasukan G30S ke Lubang Buaya. Di sana mereka disiksa dan dibunuh, lalu mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua. Pagi 1 Oktober, pasukan G30S menguasai RRI dan kantor telekomunikasi. Siaran khusus dibacakan, menyatakan bahwa Dewan Jenderal, sebuah kelompok rahasia di dalam Angkatan Darat, telah berencana menggulingkan Soekarno dan G30S bertindak untuk menyelamatkan Presiden. Namun pernyataan itu hanya bertahan beberapa jam di udara. Di tempat lain, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, bergerak cepat. Ia mengambil alih komando pasukan di Jakarta, mengamankan markas besar Angkatan Darat, dan memerintahkan operasi untuk merebut kembali RRI dan kantor telekomunikasi. Dalam hitungan jam, kendali komunikasi dan militer di ibu kota berada di tangannya. Malam itu, Soekarno sebenarnya berada di Halim Perdana Kusuma, dekat dengan pangkalan udara yang menjadi salah satu titik konsentrasi G30S. Namun, ia tidak diserang, tidak ditahan, bahkan sempat bertemu beberapa perwira yang terlibat. Inilah salah satu fakta yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Jika G30S adalah kudeta penuh terhadap negara, mengapa presiden tidak dijadikan target? Narasi resmi yang lahir kemudian bahwa PKI adalah dalang tunggal G30S menyebar dengan kecepatan yang mencurigakan. Pamflet, siaran radio, dan pernyataan resmi militer muncul hampir bersamaan di berbagai daerah, seolah materi itu sudah disiapkan jauh sebelum darah di Lubang Buaya mengering. Pagi 2 Oktober, sumur Lubang Buaya ditemukan. Media militer menyorotinya besar-besaran, lengkap dengan kisah dramatis tentang penyiksaan keji oleh Gerwani, sayap perempuan PKI. Banyak unsur cerita ini belakangan terbukti dilebih-lebihkan atau bahkan direkayasa. Namun, pada saat itu, berita tersebut berhasil membakar kemarahan rakyat.
Dari titik inilah roda sejarah berputar liar. G30S yang mungkin dimaksudkan sebagai operasi terbatas berubah menjadi dalih untuk pembersihan politik terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan Soeharto yang bergerak cepat di hari pertama krisis akan menjadi tokoh sentral di babak berikutnya. Begitu fajar 1 Oktober berlalu, senjata utama bukan lagi senapan, melainkan kata-kata. Dan senjata ini, jika diarahkan dengan tepat, bisa menembus lebih dalam dari peluru. Dalam hitungan jam setelah Soeharto menguasai RRI dan kantor telekomunikasi, Jakarta mendengar suara yang sama di semua siaran. PKI adalah dalang pembunuhan para jenderal. Tidak ada ruang bagi keraguan, tidak ada versi lain. Narasi ini segera diperkuat oleh cerita mengerikan dari lubang buaya. Media militer menampilkan foto mayat para jenderal, disertai laporan bahwa mereka disiksa secara brutal oleh Gerwani, sayap perempuan PKI. Kisah tentang mata dicungkil, kemaluan dipotong, dan tubuh ditusuk-tusuk beredar luas. Padahal autopsi resmi yang dilakukan dokter militer tidak pernah membuktikan penyiksaan seperti itu. Namun, pada saat itu, kebenaran medis tidak lagi penting. Yang penting adalah membangkitkan amarah rakyat. Propaganda ini tidak hanya berjalan di ibu kota. Ia dibawa ke daerah-daerah melalui jalur militer dan jaringan sipil yang sudah dipersiapkan. Pamflet mulai dibagikan di pasar, terminal, dan alun-alun kota. Ceramah agama di masjid dan pengajian mengulang narasi bahwa PKI anti Tuhan, ingin menghancurkan agama, dan akan membantai para ulama. Di tengah minimnya informasi alternatif, cerita ini masuk begitu mudah ke kepala rakyat. Di desa-desa, ketakutan berubah menjadi keyakinan. PKI memang harus dibasmi sebelum mereka membasmi kita. Di sisi mahasiswa, mobilisasi dimulai pada 25 Oktober 1965. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, dibentuk. Organisasi ini dengan cepat menjadi ujung tombak demonstrasi anti-PKI di kota-kota besar. Mereka mendapat dukungan logistik, fasilitas transportasi, bahkan perlindungan keamanan dari pihak militer. Tidak hanya Amerika Serikat yang memainkan perannya. Dokumen yang dibuka pada 2021 membuktikan bahwa Information Research Department, IRD, unit propaganda rahasia Inggris, ikut mengirimkan materi siap pakai ke media Indonesia. Materi ini berisi cerita-cerita kebrutalan PKI yang dirancang untuk mengobarkan kebencian dan membenarkan pembersihan. Bersamaan dengan itu, CIA terus memperbarui daftar target yang sudah disusun sejak lama. Nama-nama yang sudah diidentifikasi sebagai kader atau simpatisan PKI dikirim ke komando militer daerah. Beberapa di antaranya diserahkan dalam bentuk versi disanitasi untuk alasan keamanan, namun tujuan akhirnya sama, memudahkan eksekusi. Pada akhir Desember tahun 1965, atmosfer Indonesia telah berubah total. Tidak ada lagi perdebatan ideologi di ruang publik. Label komunis kini setara dengan hukuman mati tanpa proses hukum. Gelombang pertama perang psikologis telah sukses. Rakyat sudah disiapkan secara mental untuk menerima, bahkan mendukung tindakan kekerasan yang akan datang. Setelah propaganda menancap di kepala rakyat, tahap berikutnya dimulai. Tahap yang paling berdarah dalam sejarah modern Indonesia. Pembunuhan, penangkapan massal, dan penghilangan paksa terjadi di hampir seluruh penjuru negeri. Tidak ada pengadilan, tidak ada bukti yang diuji. Satu tuduhan saja cukup untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dari berbagai kesaksian dan arsip, terlihat adanya pola kekerasan yang seragam dan terstruktur. Mekanisme ini melibatkan 3 lapisan: pusat, Komando Militer Tinggi mengirimkan instruksi umum, seringkali disertai daftar nama kader dan simpatisan PKI yang sudah disiapkan sebelumnya. Komando Teritorial, Korem, Kodim, dan Koramil mengordinasikan operasi di wilayahnya masing-masing, membagikan daftar nama tersebut ke unit-unit kecil di lapangan. Laskar Sipil bertindak sebagai eksekutor, terdiri dari ormas keagamaan, kelompok pemuda, dan warga lokal yang dimobilisasi atau terpaksa ikut. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, laskar-laskar dari ormas keagamaan seperti Banser dan Pemuda Ansor bergerak bersama aparat teritorial. Mereka diberi ruang gerak bahkan fasilitas untuk membersihkan desa dari unsur PKI.
Di Sumatera Utara, jaringan pemuda Pancasila menjadi tangan eksekusi yang terkenal kejam, bergerak siang malam. Di Bali, konflik sosial yang sudah lama membara antara elit lokal dan simpatisan PKI meledak menjadi pembantaian besar-besaran, menewaskan puluhan ribu orang hanya dalam beberapa bulan. Para ulama, santri, dan tokoh agama memainkan peran yang kompleks. Sebagian benar-benar percaya bahwa ini adalah jihad melawan kekafiran, karena selama berbulan-bulan mereka dibombardir narasi bahwa PKI anti Tuhan. Sebagian lagi tidak punya pilihan. Jika mereka menolak bergabung, mereka akan dianggap simpatisan dan dibunuh bersama keluarga. Dalam banyak kasus, operasi dilakukan di malam hari. Truk-truk militer menjemput orang-orang yang namanya ada di daftar, membawa mereka ke tepi sungai, lapangan terbuka, atau pinggir hutan. Eksekusi berlangsung cepat, mayat dikubur massal atau dibuang ke sungai. Di daerah lain, eksekusi dilakukan di siang bolong, di depan mata warga, sebagai pesan bahwa menentang arus berarti mati. Korban bukan hanya anggota PKI aktif, banyak yang dibunuh hanya karena memiliki buku berhaluan kiri, pernah hadir di rapat organisasi, atau sekadar membela tetangga yang dituduh. Stigma komunis menjadi alat serbaguna untuk menghabisi musuh pribadi, menyingkirkan pesaing bisnis, atau menyelesaikan dendam lama. Jumlah korban hingga kini masih menjadi perdebatan. Laporan CIA pada Maret 1966 memperkirakan 350.000 orang tewas. Peneliti seperti Robert Cribb dan Geoffrey Robinson berdasarkan data lapangan dan arsip memperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta korban jiwa. Angka pasti mungkin tak akan pernah diketahui karena sebagian besar eksekusi tidak pernah tercatat secara resmi. Yang lebih kejam, kekerasan ini dibungkus sebagai aksi rakyat. Militer memposisikan dirinya hanya sebagai fasilitator, sementara laskar sipil digambarkan sebagai pelaku utama. Padahal tanpa perintah, daftar nama, dan logistik dari aparat, gelombang kekerasan ini tidak akan terkoordinasi secepat itu. Akhir 1965 hingga awal 1966, darah masih mengalir di sungai-sungai Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi. Desa-desa yang dulu hidup damai berubah menjadi kuburan massal. Ketakutan menjalar ke setiap rumah dan kebisuan menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Awal 1966, Jakarta tidak lagi sama. Gelombang kekerasan di daerah masih berlangsung, namun di ibu kota, medan pertempuran bergeser ke jalanan. Senjata utamanya bukan lagi peluru, melainkan teriakan, spanduk, dan tuntutan politik. Pada 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, tumpah ke jalan-jalan Jakarta. Mereka membawa 3 tuntutan utama yang kelak dikenal sebagai Tritura, Tri Tuntutan Rakyat. Antara lain, bubarkan PKI, rombak kabinet Dwi Kora yang dipenuhi orang-orang dekat Soekarno, turunkan harga kebutuhan pokok. Teriakan-teriakan ini bergema dari Monas hingga ke depan Istana Merdeka. Bagi sebagian mahasiswa, ini adalah aksi moral untuk menyelamatkan bangsa dari komunisme dan kemiskinan. Bagi militer, terutama Angkatan Darat, ini adalah tekanan politik, senjata yang bisa digunakan untuk melemahkan Soekarno di mata publik. Kami bukanlah gerakan spontan. Mereka mendapat dukungan logistik, perlindungan keamanan, bahkan bantuan transportasi dari pihak militer. Mobil-mobil tentara mengangkut para mahasiswa ke titik demonstrasi. Ketika bentrokan terjadi dengan kelompok pro-Soekarno, pasukan keamanan lebih sering memihak pengunjuk rasa anti-komunis. Di balik layar, jaringan intelijen bekerja memastikan aksi ini tidak hanya menjadi protes, tetapi juga simbol ketidakmampuan Soekarno mengendalikan situasi. Setiap kali harga beras naik, setiap kali pasar kekurangan barang, isu itu langsung diolah menjadi bahan orasi yang menggugah kemarahan massa. Soekarno mencoba meredam dengan mengajak dialog, namun mahasiswa menolak. Mereka menuduh presiden terlalu melindungi tokoh-tokoh yang dekat dengan PKI dan terlalu lambat membersihkan kabinetnya. Tekanan tidak hanya datang dari mahasiswa, organisasi massa, kelompok pemuda, bahkan sebagian tokoh agama ikut turun ke jalan. Spanduk bertuliskan "Ganyang PKI" dan "Ganti Kabinet" membanjiri jalan-jalan utama. Jakarta terasa seperti berada di bawah pengepungan sipil. Gelombang ini tidak mereda setelah 10 Januari.
Hampir setiap minggu, ribuan orang kembali turun ke jalan, menekan pemerintah dengan tuntutan yang sama. Bagi Soeharto dan faksi militer anti-Soekarno, ini menjadi bukti di depan publik bahwa rakyat menginginkan perubahan. Bulan-bulan berikutnya, tekanan jalanan ini menjadi bagian dari skenario yang membuka jalan menuju momen krusial, Super Semar pada 11 Maret 1966 saat Soekarno akhirnya menyerahkan kendali keamanan nasional ke tangan Soeharto. Pagi 11 Maret 1966, Jakarta terasa seperti kota yang hidup di dua dunia. Di satu sisi, kehidupan berjalan normal. Namun di sisi lain, bayang-bayang krisis politik semakin tebal. Mahasiswa terus berunjuk rasa, bentrokan dengan kelompok pro-Soekarno kerap pecah, dan isu pembubaran PKI semakin memecah bangsa. Siang itu, Presiden Soekarno memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka. Agenda resmi membahas situasi keamanan dan gejolak politik. Namun di luar gedung, suasana kian tegang. Laporan intelijen menyebut ada pasukan tak dikenal bergerak menuju istana. Identitas mereka tidak jelas, hanya kabar bahwa mereka bersenjata dan jumlahnya cukup besar untuk menimbulkan kekhawatiran. Soekarno memutuskan meninggalkan sidang. Ia bersama Wakil Presiden Subandrio dan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani bergerak menuju Istana Bogor, tempat yang dianggap lebih aman. Beberapa jam kemudian, 3 jenderal, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat datang menemui sang presiden. Mereka membawa sebuah dokumen berjudul Surat Perintah 11 Maret, atau yang kelak dikenal sebagai Super Semar. Isinya memberi wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara, serta menjamin kewibawaan presiden. Versi resmi menyebutkan, Soekarno menandatangani surat itu dengan sukarela. Namun, kesaksian orang-orang dekat istana menggambarkan adanya tekanan yang luar biasa. Ada yang mengatakan, suasana di Istana Bogor saat itu sangat mencekam. Ada pula yang meyakini, situasi tersebut sengaja diciptakan untuk membuat presiden merasa tidak punya pilihan lain. Yang jelas, dokumen itu menjadi titik balik. Hanya dalam 24 jam setelah menerima Super Semar, Soeharto mengeluarkan keputusan yang tidak tertulis secara jelas di dalam surat tersebut. Ia membubarkan PKI dan menangkap menteri-menteri yang setia kepada Soekarno. Langkah ini diambil begitu cepat, bahkan sebelum ada konfirmasi atau koreksi dari presiden. Secara formal, Soekarno masih kepala negara. Tetapi secara praktis, kekuasaan eksekutif, khususnya kontrol atas keamanan dan militer, kini berada di tangan Soeharto. Super Semar menjadi senjata legal yang akan digunakan berulang kali untuk menyingkirkan pengaruh Soekarno, sampai akhirnya jabatan presiden itu sendiri dicabut setahun kemudian. Bagi banyak pengamat, inilah titik ketika kepemimpinan Indonesia beralih. Dari tangan seorang revolusioner ke tangan seorang prajurit yang akan memerintah selama 3 dekade berikutnya. Bagi CIA yang telah lama membangun jaringan dan menunggu momen ini, pintu menuju rezim yang jauh lebih bersahabat dengan Barat akhirnya terbuka lebar. Setelah Super Semar berada di tangan Soeharto, langkah berikutnya adalah mengubah kemenangan militer menjadi kekuatan legal. Senjata sudah dikuasai. Kini giliran hukum yang dipakai untuk mengunci perubahan. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Soekarno hadir di sidang umum keempat MPRS untuk memberikan pidato pertanggungjawaban. Naskah setebal puluhan halaman itu dikenal sebagai Nawaksara, 9 pokok uraian yang menjelaskan arah kebijakan negara dan situasi politik. Namun, bagi mayoritas anggota MPRS yang sudah condong ke kubu Soeharto, pidato ini dianggap gagal. Soekarno dinilai menghindari inti masalah. Ia tidak secara tegas menjelaskan peristiwa 30 September tahun 1965 dan siapa yang bertanggung jawab. Kurang dari 2 minggu kemudian, pada tanggal 5 Juli 1966, MPRS mengetok palu tap MPRS nomor 25. Isinya tegas, membubarkan PKI,
melarang ajaran Marxisme-Leninisme, dan memastikan larangan itu berlaku untuk selamanya di seluruh Indonesia. Keputusan ini menjadi landasan hukum bagi pembersihan ideologis total, sekaligus menutup rapat peluang kebangkitan politik kiri di masa depan. Soeharto juga bergerak di ranah diplomasi. Salah satu langkah penting adalah mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada 11 Agustus 1966, perjanjian damai yang dikenal sebagai Bangkok Accord ditandatangani. Indonesia secara resmi mengakui Federasi Malaysia, menutup satu bab konfrontasi yang selama 3 tahun menguras sumber daya dan memicu konflik dengan Inggris. Sebulan kemudian, pada 28 September 1966, Indonesia kembali menduduki kursi di Majelis Umum PBB. Setahun sebelumnya, Soekarno menarik Indonesia dari keanggotaan sebagai bentuk protes. Kini, di bawah pengaruh Soeharto, Indonesia kembali ke panggung internasional, membawa wajah yang jauh lebih bersahabat terhadap Barat. Rangkaian keputusan ini memperlihatkan pola yang jelas. Setiap langkah politik dan diplomatik memperkuat posisi Soeharto, melemahkan Soekarno, dan membawa Indonesia semakin dekat ke orbit kekuatan Barat. Bagi Washington dan sekutunya, ini adalah sinyal bahwa misi mereka berjalan sesuai rencana. Namun, bagi Soekarno ini adalah pukulan demi pukulan. Ia memang masih berstatus presiden, tetapi ruang geraknya semakin sempit. Segala keputusan strategis negara, baik di dalam negeri maupun luar negeri, kini dipegang oleh tangan lain. Awal tahun 1967, Soekarno sudah seperti singa tua di dalam kandang. Ia masih menyandang gelar presiden, tetapi tidak lagi punya cakar untuk mempertahankan kekuasaannya. Kendali militer, media, dan agenda politik nasional sepenuhnya berada di tangan Soeharto. Yang tersisa hanyalah proses formal untuk menghapus namanya dari kursi kepresidenan. Pada 10 Januari 1967, Soekarno mencoba melakukan perlawanan terakhir melalui sebuah dokumen yang disebut Pelengkap Nawaksara. Naskah ini ia serahkan kepada MPRS sebagai tambahan dari pidato pertanggungjawaban yang ia sampaikan pada bulan Juni 1966. Isinya mencoba menjawab kritik terhadap pidato sebelumnya, sekaligus memberikan penjelasan lebih rinci tentang situasi politik, termasuk posisinya terkait peristiwa G30S. Namun langkah ini gagal total. MPRS tetap menilai laporan tersebut tidak memadai. Sikap para anggotanya sudah jelas. Mereka tidak lagi melihat Soekarno sebagai pemimpin yang layak memegang kendali negara. Kurang dari 2 bulan kemudian, pada 12 Maret tahun 1967, MPRS menggelar sidang istimewa. Hasilnya adalah TAP MPRS nomor 33, garis miring MPRS, garis miring 1967. Keputusan ini mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Sidang itu sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Sidang ini menandai akhir resmi pemerintahan Orde Lama. Tidak ada baku tembak, tidak ada pengumuman darurat militer, hanya suara palu sidang yang mematri keputusan politik terbesar sejak proklamasi kemerdekaan. Bagi pendukung Soeharto, ini adalah puncak dari penyelamatan bangsa dari ancaman komunisme. Namun bagi pendukung Soekarno, ini adalah pengkhianatan terhadap sang proklamator. Sebuah hasil dari rekayasa kekuasaan yang dimulai sejak malam 30 September 1965. Sejak saat itu, Soekarno menjadi tahanan politik di rumahnya sendiri. Ia tidak lagi diizinkan tampil di depan publik secara bebas. Setiap pernyataannya diawasi. Kesehatannya pun mulai memburuk. Sementara itu, Soeharto mulai mempersiapkan diri untuk transisi penuh menuju kursi presiden. Maret tahun 1967, Soeharto resmi menyandang gelar pejabat Presiden Republik Indonesia. Namun, kekuasaan tanpa pondasi ekonomi hanyalah istana pasir. Untuk membangun rezim yang stabil, ia membutuhkan dukungan modal besar, dan Orde Baru tahu persis kemana harus mencari, yaitu Barat.
hanya sebulan setelah menjadi pejabat presiden, pada 7 April tahun 1967, pemerintah Orde Baru menandatangani kontrak karya pertama dengan perusahaan asing, Freeport Sulphur Company dari Amerika Serikat. Perjanjian ini memberi hak eksklusif kepada Freeport untuk mengeksplorasi dan menambang tembaga di Ertsberg, Papua. Kontrak ini menjadi penambangan asing pertama di Indonesia pasca peristiwa tahun 1965, sekaligus menjadi sinyal bahwa pintu bagi modal barat telah dibuka lebar. Langkah ini diikuti oleh masuknya perusahaan minyak raksasa seperti Caltex dan Stanwag. Mereka mendapatkan kontrak baru atau perpanjangan hak eksplorasi di berbagai wilayah. Tidak hanya tambang dan minyak, sektor perbankan dan industri manufaktur juga mulai dibuka untuk investasi asing. Untuk meyakinkan investor, Orde Baru memperkenalkan kebijakan ekonomi yang sangat berbeda dari era Soekarno. Deregulasi perdagangan, stabilisasi moneter, dan penghentian kebijakan konfrontatif di luar negeri. Nilai rupiah yang sebelumnya terjun bebas mulai ditekan. Inflasi yang bahkan mencapai ratusan persen perlahan berhasil dikendalikan. Di panggung diplomasi, Soeharto membentuk Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI, sebuah konsorsium negara donor yang dipimpin oleh Belanda, beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat. IGGI menjadi saluran utama bantuan luar negeri, memuluskan arus pinjaman dan hibah yang menjadi oksigen bagi ekonomi Orde Baru. Pada saat yang sama, hubungan dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF kembali normal. Indonesia menerima paket bantuan teknis dan pinjaman. Di satu sisi, hal ini memperbaiki stabilitas ekonomi, namun di sisi lain, mengikat kebijakan negara pada syarat-syarat yang menguntungkan donor dan investor asing. Semua langkah ini membentuk wajah baru Indonesia. Dari negara revolusioner yang menantang Barat, menjadi mitra strategis dalam tatanan ekonomi global yang pro-kapitalis. Washington dan sekutunya kini punya alasan untuk merayakan proyek politik mereka pasca peristiwa tahun 1965 telah melahirkan pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan mereka. Di luar gedung MPRS, rakyat menerima kenyataan itu dengan diam. Bagi sebagian orang, ini adalah awal dari era stabilitas. Bagi yang lain, ini adalah peneguhan atas kemenangan yang diperoleh dari darah dan propaganda. Kemenangan yang membungkam jutaan suara untuk puluhan tahun ke depan. Peristiwa 30 September 1965 hingga pengukuhan Soeharto sebagai presiden pada Maret 1968 bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ia adalah operasi politik, militer, dan psikologis berskala nasional. Jejaknya masih membekas hingga hari ini. Dampak pertama dan yang paling nyata adalah pembersihan ideologi. PKI dibubarkan secara hukum dan ideologi kiri disapu bersih dari ruang publik. Bukan hanya partai, tetapi juga seluruh buku, film, bahkan lagu yang dianggap berbau kiri dilarang. Puluhan ribu orang ditahan tanpa pengadilan. Sebagian mendekam di kem-kem tahanan seperti Pulau Buru selama belasan tahun. Stigma ekstapol melekat seumur hidup, menutup akses pendidikan, pekerjaan, dan hak politik. Dampak kedua adalah rekonstruksi sejarah. Versi resmi tentang G30S yang menuding PKI sebagai dalang tunggal diajarkan di sekolah. Narasi itu diperkuat dengan film propaganda yang diputar setiap tahun. Generasi demi generasi tumbuh dengan cerita tunggal tanpa ruang untuk mempertanyakan. Sementara itu, dokumen-dokumen rahasia dan kesaksian alternatif disingkirkan. Dampak ketiga adalah perubahan orientasi politik luar negeri. Dari pemimpin gerakan non-blok yang berani menantang Barat, Indonesia berbalik arah menjadi mitra setia blok kapitalis. Bantuan dan investasi asing memang membanjiri negeri, namun semua itu datang bersama ketergantungan ekonomi dan penyesuaian kebijakan yang harus mengikuti selera para donor internasional. Dampak keempat adalah penguatan militer dalam politik. Orde Baru membangun struktur kekuasaan yang memberi TNI peran ganda.
sebagai kekuatan pertahanan dan sekaligus pengendali politik. Model Dwi Fungsi ABRI memastikan militer hadir di semua lapisan pemerintahan, dari pusat hingga desa, selama lebih dari 3 dekade. Dan dampak kelima yang paling sunyi adalah trauma sosial. Ratusan ribu keluarga kehilangan ayah, ibu, atau saudara. Desa-desa menyimpan kuburan massal tanpa nisan. Banyak yang memilih diam, bukan karena lupa, tetapi karena takut mengulang luka lama. Diam menjadi budaya, kebenaran menjadi barang mewah. Kini, lebih dari setengah abad telah berlalu, dokumen-dokumen rahasia mulai dibuka, kesaksian para korban mulai terdengar, dan sejarah pun mulai ditulis ulang dengan sudut pandang yang lebih beragam. Namun, pertanyaan besarnya tetap menggantung. Apakah tragedi ini murni hasil konflik internal bangsa atau bagian dari skenario global di era Perang Dingin yang dimainkan dari balik layar oleh kekuatan asing? Satu hal yang pasti, peristiwa ini membentuk wajah Indonesia modern, dari sistem politik, orientasi ekonomi, hingga pola pikir masyarakat. Dan selama sejarahnya masih diperdebatkan, luka tahun 65 belum pernah benar-benar sembuh.